Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Dakwah yang diampu oleh beliau Bapak Ahmad Sofi Muhyiddin LCMSI. Nah, pada pembelajaran manajemen dakwah kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Yang akan kami jelaskan yaitu saya Dwi Kotrunada dengan NIM 2040210005 dan rekan saya Azwar Ahyanugraha dengan NIM 2040210020. Nah, langsung saja pada rumusan masalahnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pengembangan sumber daya manusia. Nah, pada pembahasan ini, kita akan mempelajari mengenai apa sih yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia itu. Lalu yang kedua adalah mengenai tujuan sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Nah, melalui tujuan ini, kita bisa mengetahui seberapa pentingkah sumber daya manusia dalam manajemen dakwah itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya lagi ya. Yang ketiga adalah mengenai dai dan kepribadiannya. Jadi, dai itu adalah merupakan unsur terpenting dalam dakwah, di mana dai itu adalah orang yang menyampaikan dakwah kepada orang lain untuk mengajak kepada kebaikan, yaitu kebaikan pada dunia dan akhirat. Dan kepribadian. Nah, gimana sih seharusnya sikap seorang dai itu? Nah, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut ya. Lalu yang keempat adalah mat'u dan kondisinya. Nah, selain dai, mat'u juga memiliki peran penting dalam unsur dakwah. Karena mat'u itu adalah orang yang menerima dakwah yang diberikan oleh dai. Dan bagaimana sih kondisinya mat'u dalam menerima dakwah dari seorang dai? Nah, di sini kita akan membahas mengenai kondisi kultural, kondisi budaya, dan kondisi mat'u di perdesaan dan kota. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih pengembangan sumber daya manusia yang baik itu, sehingga bisa menghasilkan seorang dai yang unggul. Nah, langsung saja ya pada pengertian pengembangan sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia itu? Nah, pada aspek kuantitasnya, sumber daya manusia itu menyangkut jumlah sumber daya manusia, populasi penduduk yang sangat penting kontribusinya. Nah, pada aspek kuantitas ini adalah mengenai jumlah atau populasi penduduk. Lalu yang kedua adalah aspek kualitas, yaitu menyangkut mutu sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan fisik maupun non-fisik yang menyangkut kemampuan berpikir, bekerja, dan lain-lainnya. Nah, pada aspek kualitas ini itu adalah menyangkut tentang kemampuan dari sumber daya manusia tersebut. Akan tetapi, antara kualitas dan kuantitasnya itu harus berjalan dengan seimbang atau harmoni agar tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, jika hanya mementingkan pada aspek kuantitasnya, sedangkan aspek kualitas yang ditinggalkan, tentu di sini tidak ada keseimbangan, sehingga tujuan yang dicapai pun sehingga tujuan yang dicapainya itu tidak akan tercapai dengan baik, sehingga harus ada keseimbangan atau harmoni. Nah, dari beberapa uraian tadi, maka dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Baik, materi yang selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah tujuan sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Dalam tujuan tersebut terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan pembangunan atau bisa disebut dengan jasmani. Tujuan ini berdasarkan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka dia akan berperan sebagai pribadi yang akan selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Karena manusia dibekali dengan kekuatan jasmani, sehingga pengembangan sumber daya manusia
harus memiliki tujuan ke arah pembangunan fisik serta praktik-praktik yang dapat mengembangkan kesehatan tubuh. Yang selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu tujuan pembangunan rohani atau bisa disebut dengan spiritual. Tujuan ini membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa dalam Al-Qur'an mencakup segala bentuk dan tingkatan kebijakan. Ia merupakan wasiat Tuhan kepada seluruh makhluk dengan berbagai tingkatan sejak nabi hingga orang awam. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu tujuan fungsi. Tujuan fungsi ini diorientasikan untuk memelihara kontribusi unit bagian-bagian lain agar dari SDM dalam tiap bagian tersebut melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tujuan personal. Tujuan ini diorientasikan untuk membantu suatu elemen dalam mencapai tujuan pribadi dalam rangka mencapai tujuan organisasinya. Sehingga tujuan pribadi atau personal haruslah terpenuhi. Hal itu sudah merupakan motivasi dan pemeliharaan terhadap sumber daya manusia. Materi yang selanjutnya yaitu dai dan kepribadiannya. Nah, yang pertama di sini manusia sebagai dai. Kata dai berasal dari kata da'a yad'u da'watan fahuwa da'in, yang artinya perbuatan seseorang mengajak orang lain atau menyeru orang lain. Sedangkan secara istilah, dai adalah orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan sesuai ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam hal ini, seorang dai harus memiliki 4 kompetensi, di antaranya yaitu yang pertama, kompetensi personal. Artinya, seorang dai hendaknya memiliki performance dan sikap yang menarik. Dai harus memiliki kesadaran pada dirinya bahwa dirinya merupakan figur di kalangan masyarakat. Yang kedua, kompetensi sosial. Artinya seorang dai perlu mengambil peran dalam bentuk kesadaran sosial. Karakteristik soleh sosial digambarkan pribadinya yang pemurah dan bijak terhadap setiap kenyataan dan memiliki sikap simpati dan empati. Yang ketiga, kompetensi substansial, yaitu kompetensi yang berkenaan dalam penguasaan terhadap pesan-pesan atau materi-materi yang akan disampaikan kepada objek dakwah. Dan yang terakhir, kompetensi metodologis, yaitu kompetensi yang berkenaan kemampuan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah secara efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya dalam kepribadian dai. Kepribadian dai yang bersifat rohani, di antaranya ada banyak, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah, ahli taubat, ahli ibadah, amanah dan sidik, pandai bersyukur, ikhlas dan tidak mementingkan pribadi, ramah dan penuh pengertian, tawadu, sederhana, tidak egois, sabar dan tawakal, jiwa toleransi, terbuka, dan tidak memiliki penyakit hati. Yang selanjutnya, kepribadian yang bersifat jasmani yang terdapat dalam dai. Yang pertama, yang pasti sehat jasmani. Yang selanjutnya, berpakaian sopan dan rapi. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi, dan yang terakhir, pemberani. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu adalah sikap dai. Dai memiliki banyak sekali sikap, mungkin sebagian di antaranya yang saya sebutkan di bawah ini. Yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, ing ngarsa tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Mungkin ini adalah semboyan. Dan yang ketiga, disiplin dan bijaksana. Yang keempat, warok atau menjauhkan diri dari perbuatan yang kurang berguna dan berwibawa. Yang kelima, berpandangan luas. Mungkin dai harus memiliki pandangan yang sangat luas agar bisa mendakwahkan kepada mad'u tersebut dengan banyak cara. Yang keenam, yang terakhir yaitu berpengetahuan yang cukup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nada. Pada pembahasan selanjutnya yaitu adalah mat'u dan kondisinya. Jadi, mat'u itu adalah objek dakwah yang merupakan sasaran dakwah yang bertujuan pada masyarakat luas, mulai dari pribadi, keluarga, kelompok,
baik yang menganut Islam maupun tidak, dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Nah, mengenai kondisi mat'u yang dipaparkan oleh Muhammad Abduh membaginya menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir secara kritis dan cepat menanggapi persoalan. Yang kedua adalah golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Yang ketiga adalah golongan yang berbeda dengan golongan di atas, yaitu mereka yang senang membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu, tak sanggup mendalami benar. Jadi, golongan pertama itu adalah mengenai golongan cerdik cendekiawan yang mampu berpikir dengan kritis. Yang kedua, golongan awam yang belum mampu berpikir secara kritis. Yang ketiga adalah golongan yang berbeda dari golongan di atas, yang belum mampu untuk mendalami sebenar-benarnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah melihat objek dakwah dari tinjauan segi psikologinya. Yang pertama adalah sasaran dakwah yang menyangkut kelompok masyarakat, dilihat dari segi sosiologisnya, berupa masyarakat terasing, pedesaan, kota, serta masyarakat marginal dari kota besar. Yang kedua adalah sasaran dakwah yang menyangkut golongan, dilihat dari segi struktur kelembagaan, berupa masyarakat dari kalangan pemerintah dan keluarga. Yang ketiga adalah sasaran dakwah yang berupa kelompok, dilihat dari segi sosial kultur berupa golongan priai, abangan, dan santri. Nah, di sini juga diklasifikasi ini terutama dalam masyarakat Jawa. Nah, pada pembahasan golongan priai, abangan, dan santri, ini juga teman-teman bisa lebih lanjutnya membaca pada buku agama Jawa, yaitu membahas mengenai priai, abangan, dan masyarakat. Yang klasifikasi ini itu terutama dalam masyarakat Jawa, seperti itu. Nah, yang keempat adalah sasaran dakwah yang berhubungan dengan golongan masyarakat, dilihat dari segi tingkat usia, berupa golongan anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kelima dilihat dari segi profesi dan pekerjaan, berupa petani, pedagang, buruh, pegawai, dan administrator. Yang keenam dilihat dari jenis kelamin, berupa golongan pria dan wanita. Yang ketujuh adalah golongan masyarakat dilihat dari segi khusus berupa tunasusila, tunakarya, tunasosial, dan sebagainya. Sedangkan menurut Muhammad Bahri Ghazali mengelompokkan mat'u berdasarkan tipologi dan klasifikasi masyarakat, yaitu yang pertama adalah tipe inovator. Nah, tipe inovator itu adalah masyarakat yang memiliki keinginan keras pada setiap fenomena sosial yang sifatnya membangun, bersifat agresif, dan tergolong memiliki kemampuan antisipasi pada setiap langkah. Yang kedua adalah tipe pelopor. Nah, pada tipe pelopor ini itu adalah masyarakat yang selektif dalam menerima pembaharuan, dalam membawa perubahan yang positif. Untuk menerima atau menolak ide pembaharuan, mereka itu mencari pelopor yang mewakili mereka dalam menggapai pembaharuan itu. Yang ketiga adalah tipe pengikut dini, yaitu masyarakat yang sederhana, yang kadang-kadang kurang siap mengambil resiko dan umumnya lemah mental. Nah, kelompok masyarakat ini umumnya itu adalah kelompok kelas 2 di masyarakatnya. Mereka perlu seorang pelopor dalam mengambil tujuan kemasyarakatan. Yang keempat adalah tipe pengikut akhir, yaitu masyarakat yang ekstra hati-hati sehingga berdampak kepada anggota masyarakat yang skeptis terhadap sikap pembaruan karena faktor kehati-hatian yang berlebihan. Maka setiap gerakan pembaruan itu memerlukan waktu dan pendekatan yang sesuai untuk bisa masuk ke dalam lingkup masyarakat tipe pengikut akhir. Yang kelima itu adalah tipe kolot. Ciri-cirinya tidak mau menerima pembaharuan sebelum mereka benar-benar terdesak oleh lingkungannya. Nah, mengenai mat'u juga dilihat dari segi kemampuan berpikirnya.
Itu yang pertama adalah umat yang berpikir kritis, yaitu orang-orang yang berpendidikan, yang selalu berpikir mendalam sebelum menerima sesuatu yang dikemukakan kepadanya. Yang kedua adalah umat yang mudah dipengaruhi, yaitu masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh paham baru tanpa mempertimbangkan secara mantap apa yang dikemukakan kepadanya. Yang ketiga itu adalah umat bertaklid, yaitu golongan yang fanatik, buta, berpegangan pada tradisi dan kebiasaan turun-temurun tempat menyelidiki kebenarannya. Nah, pada poin ketiga adalah umat bertaklid. Jadi mereka ini itu adalah orang yang selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan leluhurnya, kebiasaan-kebiasaan yang telah diwariskan dari orang terdahulu kepadanya secara turun-temurun. Nah, pada kondisi mat'u. Nah, kondisi mat'u ini dapat dilihat melalui 3 efek. Pertama adalah efek kognitif, yaitu terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsikan mat'u. Nah, efek ini tuh berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Yang kedua, efek afektif timbul apabila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci mat'u yang meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai. Yang ketiga, efek behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Nah, itu adalah beberapa pemahaman mengenai mat'u dan kondisinya. Nah, pada pembahasan terakhir itu adalah ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Tentunya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kita harus melakukan beberapa prosesnya. Yang pertama adalah persiapan. Nah, di sini kita mempersiapkan. Yang kedua adalah perencanaan, direncanakan dahulu. Jangan tergesa-gesa. Lalu yang ketiga adalah pelatihan. Nah, pada pelatihan ini itu adalah bagaimana sih kita membentuk sumber daya manusia itu yang unggul, bagaimana kita membentuk seorang dai yang unggul yang dapat menyampaikan kebenaran kepada masyarakat sehingga akan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi mat'unya. Yang keempat adalah pelaksanaan. Nah, pada tahap ini itu adalah setelah kita melakukan persiapan, perencanaan, dan pelatihan, maka di tahap 4 adalah kita melaksanakan apa yang telah kita dapatkan dari pelatihan tersebut. Kita menyampaikan dakwah kita terhadap mat'u kepada masyarakat. Yang terakhir adalah pemeliharaan. Nah, pada pemeliharaan ini adalah bagaimana sih kita mampu untuk menjaga apa yang telah kita sampaikan kepada masyarakat tersebut. Nah, sekian dari pembahasan kelompok kami, yaitu mengenai pengembang sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Nah, bagi teman-teman yang merasa kurang paham atau ada hal yang mengganjal, bisa untuk ditanyakan melalui WhatsApp grup pada mata kuliah manajemen dakwah. Baik, saya Dwi Koturnada dan Azwar Ahyanugraha mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.